Ya, shalom. Ketemu lagi dengan saya, Roland, di konten kesaksian nyata, yang mana pada pagi hari ini eh, Tuhan mengingatkan saya akan satu kejadian yang ini kejadian sudah lama, ya. Kurang lebih di era 9798, tapi yang pastinya sebelum kerusuhan Jakarta. Nah, sebelumnya, ya, di saat Tuhan ingatkan kejadian ini, ya, ada satu uh, hal yang sangat sangat tidak bisa lupakan dari kejadian itu adalah seperti yang Tuhan janji dalam firman-Nya, bahwa aku akan menyertai kamu keluar dan masukmu. Nah, itu yang nyata saya rasakan, bahkan di saat-saat kritis, di saat-saat tidak ada pengharapan, di saat-saat uh, kita ini akan dilenyapkan, di saat itulah Tuhan mendengarkan teriakan kita, ya, sebagai anak Tuhan. Nah, kisah ini berawal dari uh, kakak tiri saya. Jadi saya punya dua orang kakak tiri, laki-laki dan perempuan, dan saya punya satu orang kakak kandung. Kakak tiri saya yang laki-laki ini memang kehidupannya agak brutal. Dia sangat suka berkelahi, ya. Bahkan waktu kita sama-sama SD, ya, kita kecil sama-sama, kalau guru-guru SD bertanya, kalau anak kecil lain kan ditanya, kamu cita jadi apa? Jadi dokter, jadi insinyur, ya, jadi polisi. Kalau dia aneh, setiap kali guru tanya, namanya Icat, ya. Icat, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi mafia. Wah, kaget. Ini anak ini agak-agak aneh gitu. Kenapa mau jadi mafia? Oh iya, saya bisa lenyapin orang, saya dapat duit. Wah, kacau. Sangat kacau anak ini. Karena memang waktu waktu kami sama-sama kecil, ya, dia sangat obsesi dengan ada satu film yang bernama, ya, yang berjudul Godfather. Nah, Godfather itu kan mengisahkan tentang seorang mafia Itali yang pekerjaannya tiap hari dia membina anak buahnya untuk melenyapkan orang demi uang, gitu. Nah, kakak tiri saya ini dia sangat tertarik untuk menjadi seorang mafia, bagaimanapun caranya, gitu. Dan memang saya akui dia salah satu yang pemberani, ya, dia nggak pernah mundur. Nah, tiba suatu ketika setelah kami lulus sekolah semua, dia kembali kepada ibu kandungnya. Jadi kami itu satu ayah tapi lain ibu. Nah, jadi saudara tiri, ya. Kami sudah lulus sekolah, dia kembali ke ibunya, dan ibunya saat itu diberkati Tuhan, ya, punya rumah, punya mobil, punya segala-galanya. Jadi Icat ini dia diberikan fasilitas, sedangkan saya saat itu ya biasa-biasa saja. Nah, ketika cerita akhirnya suatu hari dia datang ke rumah. Nah, ini kejadian ini sebelum saya menikah, ya, gitu. Jadi saya masih cukup muda saat itu, kurang lebih usia 17-18, ya. Nah, akhirnya uh, dia datang ke rumah, dia pakai mobil ibunya, dan saat itu dia bilang, uh, ayo ikut ikut gue. Nah, karena kami kan saudara kandung, ya, saudara sejarah dari ayah, ya sudah, saya ikut dia, gitu. Nah, singkat cerita akhirnya dia bawa saya ke rumah ibunya di daerah Pondok Gede, ya, daerah Pondok Gede Jati Bening.
Kami ngobrol-ngobrol, pas kurang lebih sudah jam setengah 8 malam ya. Kemudian dia bilang begini, dia suruh saya untuk nginep di situ dan jalan sama dia ini malam. Nah, akhirnya saya mengikuti kemauan dia, kami jalan nih, tapi nggak naik mobil, pakai motor. Dia waktu itu punya motor Force One ya, Yamaha Force One. Nah, di zaman-zaman itu kan mentereng ya, Force One, Satria, RX King ya kan. Nah, kami jalan ke arah Gajah Mada, Harmoni Kota. Ya, saya bingung kok dari Pondok Gede jauh amat ke daerah Gajah Mada, masuk Mangga Besar. Nah, tapi ya saya cuekin aja gitu, karena memang kakak tiri saya ini memang doyan jalan juga gitu. Nah, sehingga kami lagi jalan-jalan itu, tiba-tiba dia ngeliat ke spion, dia langsung berteriak, wah gawat, kita dikejar. Wah, saya kaget, dikejar sama siapa? Dan saat itu saya ngerasa dia langsung mempercepat laju motor dia. Dan saya melihat ke belakang, itu benar ada kurang lebih 6 atau 7 motor yang rata-rata RX King. Itu mengejar kami. Wah, dengan panik, akhirnya terjadi kejar-kejaran dan kakak saya ini cukup lihai bawa motor. Dia masuk keluarga. Saya tidak bisa sampaikan nama gangnya karena ya itu masih ada gang itu ya di daerah Gajah Mada, dekat-dekat Gajah Mada ya. Nah, akhirnya masuk keluarga, tiba satu ketiga, pas kita masuk suatu gang, itu kita dicegat, sudah ada mereka semua di situ. Kakak saya berhenti, dia mau mundur, mau arah balik, yang ngejar tadi sudah ada di belakang kita. Jadi kita kegap di tengah-tengah, terjebak di tengah-tengah. Nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Di saat itu saya tanya ke dia, lu ada masalah apa? Dia nggak mau jawab. Tapi saya melihat mukanya itu seperti ngeri. Dia menghadapi satu kengerian yang luar biasa. Dan di saat itu ada seorang turun dari antara mereka. Dan saya itu seperti geng motor ya. Karena pakaian mereka yang serba hitam, rata-rata pakai slayer, ya. Kemudian bertato, dan ada yang bawa rantai, ada yang bawa linggis, ada yang bawa celurit, ada pokoknya senjata tajam. Ya. Nah, akhirnya salah satu dari mereka turun, dan saya masih ingat yang turun itu kayaknya itu ketuanya mereka ya, kepala gengnya mereka. Itu muka setengah ini tato semua, tangan tato. Cukup serem lah kalau saya lihat. Dan rambutnya itu kayak model punk ya, anak punk begitu, kayak model jambrik begitu. Dia turun dan dia bilang, tangkap mereka. Saya kaget. Dengan segera mereka langsung tangkap kita dan tangan kita dikasih di belakang, diikat pakai bukan rafia ya, tapi seperti tali plastik yang agak tebal ya, tali plastik agak tebal. Dan kemudian masuklah sebuah mobil dan kita dimasukkan ke dalam mobil itu, mobil seperti Espas ya, Espas tapi udah nggak ada bangku belakangnya. Jadi kayak memang mobil-mobil itu mereka pergunakan untuk menculik mungkin musuh-musuh mereka yang mereka dapat di jalan ya, kayaknya begitu. Nah, singkat cerita, di dalam mobil, mata saya dengan kakak saya ini ditutup dengan slayer warna hitam. Di saat itu, nggak lama dari itu, kami dengar mobil berhenti di tempat yang agak ramai dan kami diturunin. Saya dengar itu ramai sekali. Nah, begitu diturunin, slayer yang nutup mata kami dibuka, di situ saya melihat kami ternyata ada dalam satu ruko kosong, yang mana di lantai satu itu dipenuhi ada kurang lebih puluhan orang, ada 30-40 orang kurang lebih. Tapi kondisinya itu setengah mabuk ya, entah sakau, entah mabuk, genjer atau ganja, saya nggak tahu. Tapi agaknya begitu lawer gitu. Tapi mereka semua memegang senjata tajam. Ada pegang lewang ya, apa tuh namanya, samurai, pokoknya senjata tajam semua. Bahkan ada yang pegang botol yang dipecahin, yang tinggal belingnya lancip itu, nah itu ada pegang gitu. Dan mereka semua
tertawa, mentertawakan saya dengan kakak saya dengan menghina dan mengejek. Bahkan sampai ada yang meludahi ya. Akhirnya si kepala geng ini dia bilang kepada anak buahnya, bawa mereka berdua ke atas. Nah, begitu kami sampai di atas, itu di atas itu kondisinya lengang, tapi ada kurang lebih 10 orang. Memang nggak ramai di bawah. Nah, akhirnya kami disuruh setengah jongkok di pojokan ruangan, dan di saat itu 10 orang ini maju beserta si kepala geng tadi yang mukanya tato setengah. Dan si yang muka tato ini, saya keluarin pisau. Pisau itu kalau dulu saya bilang pisau komando ya, pisau Rambo ya, yang kalau di Bapak Ibu kalau pernah nonton film Rambo kan pisaunya gede tuh, ya, panjang, tajam ya, pisau belati. Dia tunjuk ke muka kita berdua sambil dia bilang, malam ini mati kan, nggak hidup lagi. Ini malam terakhir buat kalian. Dan dia bilang ke saya, ini semua salah lu. Lu punya hutang dan lu keluar dari geng ini. Wah, saya kaget satu. Kata bener, perkiraan ini geng motor. Waduh. Dan di antara 10 orang di lantai 2 itu, ternyata ada perempuan. Ada 3 orang perempuan kalau nggak. Salah satu berkata begini, iya, mereka nggak akan lewat di malam. Pokoknya jam 3 jam 4 kita bunuh mereka. Kita habisi mereka. Ntar mayatnya tinggal dibuang di pinggir tol. Wah, saya pas dengar itu bisa dibayangkan, panik, takut, cemas, waspada, bingung karena saya cuma ikut-ikut, saya nggak tahu apa-apa gitu. Buru-buru mukul orang saya dijakin jalan. Akhirnya saya dalam kondisi itu, akhirnya mereka si kepala geng ini turun ke bawah, tapi yang 10 orang ini masih ada di lantai 2 bersama-sama dengan kami. Tapi mereka kayak lagi minum arak atau apa gitu. Jadi mereka langsung ke pojokan sendiri, tapi sembari ngeliatin kita gitu. Dan saya tanya ke kakak saya bilang, lu punya masalah apa sih? Bisa jadi nggak ngomong, tapi saya melihat dia keluar air mata. Nah, nggak berapa lama dari 10 orang itu dan si kepala geng naik ke atas. Jadi kayaknya mereka dengar apa yang saya tanya. Jadi si kepala geng naik ke atas, si salah satu cewek itu juga mendekati saya ditempelin, Pak. Dan kepala geng bilang, diam lu, pokoknya lu juga antek. Dan dia bilang ke kakak saya, nih ya, lu dan orang ini yang lu ngaku adek lu mati sama-sama dengan lu entar. Setelah itu dia ketawa terbahak-bahak dan dia turun, sedangkan yang cewek satu ini tetap di lantai 2. Di saat itu saya bingung dan ketakutan. Kemudian saya arahin muka saya kembali ke arah kakak saya. Dia menatap saya dengan air mata tua. Dia berkata, maafin gue ya, nggak seharusnya gue bawa lu ke tempat ini. Nggak seharusnya lu nanggung kesalahan gue. Nggak seharusnya lu mati sama-sama dengan gue. Gue minta maaf. Gitu. Bukan air mata yang berkeluar. Di saat itu, momen itu saya nggak pernah lupakan. Akhirnya dalam kondisi kami terikat di belakang, kepala kami sama-sama, jadi jidat saya dengan jidat dia itu saling bertemu begitu, dan kami saling tatap. Saya pun keluar air mata, dan saya bilang ke dia, gue adek lu, kita satu darah, kita satu ayah. Kalau memang gue harus mati bersama-sama dengan lu, gue gak apa-apa. Tapi saya bilang ke dia, lu mesti ingat, kita masih punya Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak kita umur panjang, Tuhan bebasin kita malam ini. Tapi kalau enggak, ya gue siap mati sama-sama lu.
Terus saat itu dia menangis, saya juga menangis, dan akhirnya kami sandaran masing-masing, sandaran di tembok. Di saat itu jam demi jam berlalu, dan di sela-sela itu saya sempat berdoa. Saya bilang, Tuhan, tolong Tuhan, selamatkan kami, luputkan kami malam ini. Tolong Tuhan. Nah, sepenggal doa yang saya sebutkan saat itu, karena memang saat itu saya masih cukup muda, saya kalau dibilang kerohanian juga ya masih masih enggak lah istilahnya, ya masih ikut Tuhan, lain kali enggak begitu. Tapi saat itu saya cuma teringat satu, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sanggup menolong dan meluputkan saya. Nah, akhirnya saya melihat jam. Jadi di lantai 2 itu ada sebuah jam ya, tapi bukan jam dinding, tapi jam angka ya, jam digital begitu. Saya melihat sudah nggak terasa sudah di jam 3:10. Saya bilang, Tuhan, tolong Tuhan. Saya juga semakin dekat jam pembantaian, semakin saya berdoa dalam hati, karena saya takut terucap ya kalau mereka dengar ya. Saya berdoa dalam hati dengan air mata yang keluar, dan sekali-sekali saya melihat kakak saya, dia sudah tertidur ternyata. Mungkin dia pikir, gue mau tidur yang terakhir sebelum gue mati gitu. Tapi kalau saya benar-benar nggak bisa tertidur, saya berdoa, dengan Tuhan, tolong Tuhan, dengan keluar air mata. Saya di momen itu yang saya ingat, saya benar-benar yang namanya merasakan doa itu sungguh-sungguh. Kalau selama ini, jujur, ya doanya cuma sekedar doa gitu. Tapi namanya kesungguhan itu saya nggak pernah ngerasa. Di situ saya benar-benar merasa bahwa kita ternyata sebagai manusia, kalau sudah melihat kematian, itu sudah ya kalang kabut ya. Apalagi saat itu saya masih umur cukup muda ya, masih belia. Itu belum siap untuk mati saat itu. Apalagi untuk ya mati dengan cara dibantah ya. Karena kan pembantaian itu wah luar biasa gitu. Nah, tiba-tiba di jam, kalau nggak salah saya ingat itu udah 3:30, tiba-tiba hening. Yang tadinya masih ramai-ramai di bawah, tiba-tiba hening dan mati lampu. Padahal tadi kan nyala terang ya. Mati lampu, maksudnya bukan terang banget, tapi remang-remang ya. Tiba-tiba mati lampu, lantai 2 dan lantai 1 mati lampu. Saya kaget. Dari situ saya panik. Dalam hati saya doa lebih kencang, Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Air mata saya udah keluar. Udah keluar terus deh pokoknya air mata itu. Nah, nggak berapa lama, lampu nyala kembali, plek nyala, tapi remang-remang seperti awal. Dan di situ lampu yang remang-remang itu makin lama makin terang sedikit. Padahal sebelum itu lampu itu memang remang-remang, tapi begitu nyala kembali setelah tadinya mati, itu makin terang makin. Di situ saya melihat satu di lantai 2 itu mereka udah celeng semua, udah tertidur semuanya. Dan di bawah lantai 1 udah nggak kedengeran suara orang ribut-ribut. Di saat itu saya berpikir, Tuhan, gimana ini mau meloloskan diri? Dan di saat itu Bapak tahu, tiba-tiba iketan tangan saya belakang, begitu saya tarik itu terlepas. Padahal yang tadinya itu iketan cukup keras ya. Jadi tiba-tiba, ibarat kata ini tangan di belakangnya, tadi itu cukup keras, cukup ketat ya. Tiba-tiba saya coba hentak begini, dia makin renggang, lepas. Pas lepas, saya langsung bangunin kakak saya bilang, gue udah lepas nih. Wah, dia kaget lepas, dan saya langsung lepas juga ikatan dia, dan bukan yang itu saja.
kami turun ke bawah, yang kami lihat kondisi di bawah, mereka semua tertidur lelap. Dengan kondisi pintu terbuka. Langsung saya dengan kakak saya berjingkat-jingkat pelan-pelan, kami keluar. Terus kami lihat motor kakak saya itu diparkir di depan. Kami dorong sampai keluar gang. Begitu keluar gang, dan luar biasa, kuncinya ada nyantel di stop kontak. Langsung kakak saya, stop kontak, dia starter, langsung kita lari. Maka selamat kita pada malam itu. Nah, pada keesokan harinya, saya bilang ke kakak saya mau pulang. Dan akhirnya kami berpelukan terakhir kali, dia bilang terima kasih, dan saya pulang. Dan sebenarnya saya itu saya udah nggak tahu kabar dia lagi. Tapi dari kisah peristiwa ini mengingatkan saya akan satu peristiwa yang hampir sama yang dialami oleh Rasul Petrus dalam kisah para rasul. Di saat itu, kisah itu menceritakan bahwa Rasul Petrus sudah ditawan, sudah mau dihukum mati besoknya. Tapi Tuhan utus malaikat. Bahkan saat itu, semua borgol terlepas, bahkan penjaga tertidur, dan bahkan malaikat menuntun keluar gerbang. Pintu terbuka lebar keluar gerbang sampai selamat. Kisah ini hampir sama. Dan di sini saya sangat berterima kasih. Tuhan menyata kuasanya untuk orang-orang yang percaya. Dan ini, Tuhan tidak menunggu kita untuk suci. Tapi Tuhan menunggu kita menjerit, berteriak dengan lantang. Minta tolong dengan satu nama, nama Tuhan Yesus. Jadi jika Bapak Ibu saat ini sedang dalam kondisi kesulitan, satu nama Anda menjerit, Tuhan Yesus. Maka saat itu Anda akan merasakan mujizat dan pertolongan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Sampai ketemu di konten berikutnya. Saya Roland mengucapkan Shalom untuk Bapak dan Ibu, dan semoga kesaksian ini dapat menguatkan iman kita semua. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Tuhan Yesus memberkati.